Selamat pagi, Jess. Saya udah sampai di plat N. Di plat N. Berapa perjalanan tadi ya? Dari plat plat B ke plat N. Perjalanannya sekitar 9 jam. 9 jam. Nah, ini coba aja lihat nih, Bu Su nih. Kalau udah pindah tempat, ngotong. Non-stop ya. Dari plat B jam 9, jam 10 dari plat B, ini masuk plat plat N jam berapa tadi? Ya pokoknya udah keliling-keliling lah ya. Nah sekarang saya mau replay satu komen yang pas keluar di beranda saya dari Pak User. Ya Pak Jess, kalau makan singkong atau ubi rebus gimana Pak Jess? Thanks. Dulu saya suka ya. Dulu saya suka banget ubi rebus, singkong rebus, ya kacang rebus, kedelai rebus, apa itu yang dijual itu, yang kacang macadamia gitu, yang rebus-rebusan itu boleh. Tapi coba, saya tidak akan menjawab boleh apa tidak. Kamu coba tanya sama Google, tanya sama ChatGPT. Kamu tanya, ya. Jadi yang menjawab bukan saya. GPT atau halo GPT, terserah lah, mau Gemini mau GPT apa terserah lah, pokoknya kamu tanya, atau Mbah Google, Mbah mau tanya apakah yang di dalamnya itu terkandung dengan yang namanya si racun Mirna dan Jessica cyanida ya. Nah, nanti kamu akan dijawab, semua umbi-umbian itu mengandung yang namanya Jessica dan Mirna. Semua umbi-umbian, entah itu kentang, entah itu singkong, entah itu ubi, entah itu bengkoang, entah itu apalagi yang umbi-umbian tuh. Semuanya ya, apalagi singkong ya. Singkong itu kan bukan makanan orang Indonesia. Singkong itu dari Peru, dibawa sama Belanda VOC. Untuk apa? Tujuannya untuk mematikan orang-orang kampung zaman itu, supaya orang-orang kampung itu matinya secara secara alamiah dengan itu sianida itu pelan-pelan. Nah, tapi dengan kecanggihan teknologi, kamu bisa menghilangkan racun itu. Tapi syaratnya itu harus di-share ke petani harusnya. Bagaimana caranya supaya sianida itu tidak ada di dalam umbi? Nah, itu harus dimulai dari ketika penyemaian, ya, penyemaian, disemaikan. Jadi kalau kalau singkong itu kan batangan begitu ya, terus kemudian dipodak, terus ditancep-tancepin gitu kan ya. Nah, itu baru dia tumbuh dan kemudian bisa dipanen 3 sampai 4 bulan kemudian. Nah, kalau kamu mau menghilangkan racun itu dari umbi, ya suka enggak suka, caranya tidak tidak langsung ditanam. Jadi benihnya itu yang panjangnya segini-segini itu, ya itu harus disemai dulu, dipanaskan kena sinar matahari beberapa hari, dan baru ditanam. Gitu. Itu cara pertama untuk nanamnya. Nah, demikian juga dengan cara masaknya, sehingga kamu bisa membuang. Kamu pernah masak bekicot nggak? Kalau masak bekicot itu kan digodok dulu, dikasih garam, dikasih apa itu, enjet atau apa itu, dihilangkan lendirnya dulu. Lendirnya itu kan racun itu. Saya pernah makan bekicot. Saya dalam kemiskinan dulu setiap hari nyari bekicot hanya untuk makan proteinnya. Makanya saya tahu cara masaknya. Nah, demikian juga dengan singkong. Singkong kalau kamu panen, kemudian kamu langsung masak. Nah, itu yang kamu makan ada unsur si Mirna sama Jessica-nya. Itu yang lambat laun kalau dikonsumsi itu akan membawa kepada stroke. Makanya kamu lihat orang-orang kampung lebih banyak yang kena stroke di usia lanjut. Kenapa kok begitu? Ya itu tadi karena
Dibawalah singkong dari Peru ke Indonesia. Itu masalahnya ya. Ya enggak apa-apa, kalau sedikit-sedikit ya setahun sekali kamu makan singkong enggak masalah, gitu. Enggak, karena itu kan, unsur sianidanya kan sangat kecil sekali. Tapi kalau itu menjadi makananmu setiap hari, ya 3-5 tahun kemudian ya berasa, ya. Ya ganjel juga, Jess, gitu. Ya kamu kamu jangan dengar dari saya lah ya. Kamu cari informasi. Kan sekarang ini zaman keterbukaan informasi. Kamu bisa dapetin semua informasi itu, baik itu dari Google maupun dari ChatGPT, Gemini, DeepSeek atau dari apa itu semua sekarang udah canggih semua. Kamu cari informasinya. Ya, bini saya ini paling suka singkong nih. Ya, paling suka. Ya, singkong. Apalagi kalau pinter cara masaknya. Dia paling pinter cara masaknya. Nah, di kampung saya itu di mana? Di mana Belinyung, ya kampung nenek, kampung mertua saya di Belinyung itu ada kebun, banyak kebun singkong. Itu kalau mau panen sendiri, tapi cara nanamnya gitu. Harus dibersihkan dulu dari unsur sianidanya. Bagaimana caranya? Yaitu benihnya itu disemai dulu, tidak langsung ditancepin. Nah, kalau mau nanam yang bagus ya kayak model Pak Wapres, tapi kamu ketawain. Ya, itu orang Sinting itu. Pak Wapres, lu nanam singkong kok, zaman dulu nanam singkong kan dicolok-colokin gitu kan. Nah, itu zaman dulu. Sekarang ini Pak Wapres kemarin di mana itu nanam singkong ditidurin diketawain. Yang ketawain yang bego gitu. Karena dengan ditidurkan maka bisa muncul banyak cabang sehingga ketika panen bisa lebih banyak. Pak Wapres lebih pinter ya. Kalau nggak pinter nggak jadi Wapres. Ya kamu yang nggak bisa jadi Wapres ya komen doang, ngata-ngatain. Ya itu dia, pembenci-pembenci itu biasanya itu kayak begitu. Ya itu cara-cara seperti itu. Ya enggak salah ya dibawa ke Indonesia dan itu memang bisa dimakan. Yang namanya umbi ya enggak masalah gitu. Ya itu yang paling bagus Pak. Kalau umbi sama singkong boleh dimakan ya boleh aja enggak masalah. Cuman ya harus tahu cara cara masaknya. Yang paling betul kamu kan enggak tahu ya yang nanam siapa kan singkong kan. Tapi kalau emang kamu mau makan yang paling tidak kamu membersihkan racunnya itu dengan digodok pertama kali. Tidak langsung dipecah, digoreng. Itu salah. Cara masak seperti itu. Nah, itu banyak di pinggir jalan tuh kayak gitu tuh. Yang betul adalah digodok dulu, dikeluarkan untuk apa itu jenenge ya? Singkong yang digodok pertama itu enggak harus sampai pecah, tapi digodok sekian menit sampai mendidih, bulat, terus kemudian diangkat. Nah, itu cara membuang sianidanya seperti itu. Ya, nah itu kamu bisa lakukan. Makanya saya kalau dibilang beli singkong, ya jarang banget untuk jajan. Kalau di Bangka itu dimasakin satu satu itu, Jess. Makan kami. Ya, tapi yang dimasak sendiri ya, kita enggak beli di jalanan. Kalau di jalanan resiko kita enggak tahu cara masaknya. Nah, itu di dalamnya ada sianida. Nah, kalau di kampung tuh, tuh kan kamu dengar sendiri kan, tuh yang pelakunya itu. Kalau mau tinggal cabut, kita makan. Gitu. Jadi tidak ada masalah karena semua tumbuhan dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kata Tuhan. Tapi soal pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Artinya apa? Ketika kamu mau memakan sesuatu hasil tanah, ya makan aja. Tapi kamu harus tahu caranya, yang baik dan yang jahat kamu harus bisa mempertimbangkannya. Ini boleh dimakan atau tidak, bisa dimakan atau tidak, layak dimakan atau tidak. Kan hidup bukan hanya dari makanan. Gitu. Jadi jangan rakus semuanya dimakan. Nah, kalau saya menyingkirkan semua yang berhubungan dengan tepung, gorengan, cemilan, cepuluh, singkirkan. Bisa makan enggak? Bisa, tapi saya kasih waktu, kasih template. Jadi enggak sembarangan setiap saat saya mau setiap saat dimakan enggak. Kemarin kami di Bandung itu, ketemu sama dirutnya IPDN. Di mejanya banyak makanan. Ada kacang goreng, ada kacang telur, ada kue semprit, ada kue bolu, ada kue nastar, ada apa lagi tuh? Kastengel, banyak. Yang saya makan yang mana? Ayo, yang saya tawari makan, yang saya makan yang mana? Yang kacang tok, kacang gorengnya tok. Yang lain enggak saya sentuh. Nah, ketika ditawari makan, makasih Bu, makasih. Kamu harus bisa belajar berkata seperti itu, berkata tidak. Berbicara tidak untuk apa? Untuk kebutuhan yang kamu sudah putuskan.
sehingga kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Karena apa? Karena iya dan tidak itu keputusannya ada dalam dirimu.